Kalau dia pendiam hitungannya. Jadi kalau misalkan ya udah benar-benar udah marah banget hitungannya, jadi barang di sekitar itu bisa bergerak. Ada api yang besar. Tadi barusan lihat. Tadi anak saya baru lihat, mungkin sekilas ya tadi ya. Itu dia melihat ada api yang besar. Kalau untuk karunia hitungannya ya karena kita bisa melihat masa depan dan bisa menolong orang-orang ya yang akan terjadi. Tapi kalau untuk beban memang kita ke diri saya sendiri, apalagi ke anak-anak saya hitungannya kan. Bebannya karena apa? Mental harus kuat. Kamu hitungannya memang punya kelebihan yang tidak bisa dilihat dengan anak-anak lain. Beda hitungannya. Apapun kamu lihat di sekolahan atau apapun, kita mendingan pilih diem. Takutnya apa? Takut dikucilkan. Hai penikmat Ganjil, kembali kita jumpa lagi di Studio Ganjil dan kita akan setia membahas tentang keganjilan-keganjilan yang ada di tengah masyarakat kita. Kita akan membedah warisan DNA spiritual dan di kesempatan ini telah hadir Cesan, seorang spiritualis juga, penggiat spiritualis juga dan memiliki kemampuan indigo, dan ternyata dia membawa kedua putranya yang ternyata memiliki kemampuan indigo. Dan mungkin bisa perkenalkan, Cek? Ya, ini Anak-anak dari ini? anak-anak saya, ini anak pertama ya Ferdinand. Ferdinand. Ya. Ini yang kedua Fernandes. Jadi mereka itu memiliki bakat masing-masing. Ya, jadi memang kita ini dari keturunan. Jadi kita ada sila-sila hitungannya dari turun menurun itu memiliki bakat yang disebut indigo. Jadi kita punya itu ada wadah atau tulang. Tulang itu DNA? Ya, tulang itu kita bilang ada tulang yang disebut bilang bisa melihat ke depan atau bisa berkomunikasi atau melihat makhluk halus. Sebelumnya nih, kapan pengalaman Cece melihat anak-anak Cece ini ternyata memiliki kemampuan indigo tuh gimana ceritanya nih awalnya? Sebenarnya untuk kemampuan dari saya mengandung dia itu juga udah memiliki insting ya, dan juga pas mereka lahir juga semuanya juga mereka udah menunjukkan mereka bakat masing-masing. Contohnya anak yang pertama ini dari kecil ini dia itu bermain dengan makhluk halus. Oh ya. gitu? Ya, kita lagi ditinggal sendiri, dia bisa main sendiri, ketawa sendiri, cekekan sendiri, terus juga kadang dia melihat ke arah sesuatu tapi kosong di dalamnya itu nggak ada apa-apa. Itu dari umur berapa? Itu dari kecil sih ya, Kecil. mau menjelang SD sih. Oh, sempet takut gak sih saat melihat pertama kali itu? Kalau pertama kali sih nggak nyadar ya, jadi kayak biasa aja, kayak apa yang kita tampak tuh biasa aja, kayak ya udahlah teman aja gitu, kalau teman main doang kecil. Gitu. Karena kan mereka masih belum bisa membedakan namanya makhluk halus sama manusia. Sama temennya gitu. Oke. Gitu. Terus kamu cerita ke Mami? Cerita ke Mami. Gimana ngomongnya tuh? Waktu dulu tuh ngomongnya, Mami ada temen nih mau gini-gini mau main gitu, boleh nggak masuk rumah gitu. Dan ternyata sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Gitu. Jadi makanya saya didik mereka berdua itu harus bisa membedakan makhluk halus dan manusia. Ya, untuk awal-awalnya sih memang agak susah ya untuk mendidik mereka ya. Itu ya, karena kan namanya anak-anak yang masih kecil hitungannya, jadi kayak teman bermain aja. Gitu. Makanya kita kasih namanya ajaran itu biar nggak takut. Jadi setiap anak-anak saya itu mereka itu bisa melihat atau merasakan sesuatu, jadi tapi kita bimbing. Kamu ceritain dong waktu itu saat kecil tuh temennya kayak gimana sih? Temen yang kamu lihat itu kayak gimana? Yang saya ingat gua nih ya, jadi teman masa kecil gua tuh sebenarnya kayak nggak anak kecil, cuma kayak ukuran remaja SMP lah. Jadi kayak di atas gua gitu, jadi kita kayak main-main biasa. Tampaknya sih kayak manusia, cuman nggak berbentuk manusia, badannya tuh lebih gede jadi daripada dari umum badan-badan SMP gitu loh. Tadi kamu usia berapa tuh waktu saat itu? Itu masih kecil sih ya, masih SD atau TK sih. Itu pertama kali kamu bisa. Itu di dalam rumah kamu main? Itu dalam rumah. Itu main apa sih? Di kamar atau? Di kamar. Mainnya main apa aja? Waktu di kamar kan ada mainan tuh, jadi mainan yang ada di kamar gitu loh.
Oh, kayak teman gitu aja? Iya, ya? kayak teman bermain aja dulu gitu. Terus kamu ngadu ke mami? Ngadu ke mami. Oh, gitu. gimana ceritanya? Nih aku lihat itu. Ya, aku awalnya tuh nggak nyadar, kirain emang ada teman di kamar kan. Mami juga waktu itu bilang nggak ada siapa-siapa gitu. Oh, kaget. Ini loh Mi gitu loh. Ada nih orang di sini gitu loh lagi main sama aku. Mami kekeh nggak ada orang gitu. Mulai dari situlah kayak gue ngerasa kayak wah siapa ya ini ya gitu loh. Padahal tiap hari gue main loh sama dia gitu loh. Tiap kali ada tuh di kamar kalau gue pengen main gitu. Ada aja gitu dia di situ. Nah, kalau kamu Nandes gimana cerita latar belakang kamu saat Cece tahu Nandes punya kemampuan juga tuh gimana? Jadi kalau yang ini dia merasakan masa depan atau yang akan terjadi. Kayak gitu, kayak semacam tiba-tiba dia mempunyai kayak terlintas dalam pikiran atau penglihatan dia, dan juga bisa dari mimpi juga hitungannya, kayak semacam kayak petunjuk gitu. gitu. Dan juga biasanya kalau saya membawa barang pulang kayak semacam kayak pusaka kayak gitu, dia juga bisa langsung lihat ini penghuninya atau penunggunya yang di dalam barang itu. Itu dari umur berapa? Umur 5 lah. Ya, Kamu usia sekarang berapa sih? 16. 16 tahun? Iya, 16. Itu dari umur 5 tahun Sampai SD itu iya. baru. Sama rata-rata semua dari SD semua. Apa yang kamu lihat kadang-kadang gimana cara lihat masa depan itu? kadang-kadang saya lihat di masa depan itu kayak suatu kecelakaan dan musibah lah yang lain-lain gitu. Itu tiba-tiba aja gitu? Ya tiba-tiba aja. Terus kamu kabarin mami nggak sih soal apa yang kamu rasain? Ya saya kabarin. Dan ada pengalaman-pengalaman yang unik yang bisa kita bagi nggak, Cek? Tentang saat dia bisa melihat masa depan tuh seperti apa? Mungkin ada contoh realnya gitu yang... Oh ada, waktu itu dia memang, kita kan mau pergi kan, sama suami kan, mau pergi juga, memang lagi mau ituin sesuatu kan. Dia udah pesen, "Mi, jangan keluar hari ini." Kan, tadi Nandes lihat nggak enak, dia bilangnya kan, cuma detailnya kan dia nggak mau kasih tahu, nggak enak, jangan keluar deh di rumah. Cuma karena memang hari itu benar-benar penting banget hitungannya, kita pergi, tetap ngotot kita pergi. Dan juga di tengah jalan itu kita mengalami pecaban mobil gitu loh. Habis itu kita keingat pesannya Nandes, nggak boleh pergi. Makanya pas itu kita ganti ban, langsung putar balik lagi aja. Pulang ke rumah? Itu apa tuh waktu itu di pintas kamu saat itu? Kamu suka begitu ya? Suka warning? Iya. Oh gitu. Dan katanya juga kalau kamu ngambek katanya ada sesuatu yang terjadi, Cek. Bener nggak nih, Cek? Iya, kalau memang dia itu, memang anak ini hitungannya dia pendiam. Ya, pendiam. Dia punya sifat itu beda sendiri sama kakaknya. Kalau kakaknya kan lebih bergaul ya hitungannya, kalau dia pendiam hitungannya. Jadi kalau misalkan ya udah benar-benar udah marah banget hitungannya, jadi barang di sekitar itu bisa bergerak. Contohnya kadang-kadang kita taruh kayak semacam piring atau benda-benda itu dia bisa geser. Kalau enggak lampu kadang bisa langsung plep mati. Tapi kalau kita lihat karakter pendiam ya. Memang iya, pendiam kalem. Kalau marah jangan coba-coba kali ya. Iya, itu. Dan kamu masih suka ngeliat itu dimensi-dimensi lain? Kalau dimensi sih masih ya, tapi melalui mimpi sih sebenarnya sih. Ya kalau makhluk-makhluk astral gitu kamu juga bisa ngeliat? Tergantung kondisi ya, suatu saat kondisi dimana kalau lagi peka, lagi nggak peka gitu. Kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak. Cek, ini kita coba bicara sebagai seorang ibu nih, Cek. Ketika anak-anak Cece ternyata mewarisi bakat seperti Cece yang punya kemampuan spiritual, ini khawatir tersendiri nggak sih, Cek? Sebagai seorang ibu nih? Ya, memang sih untuk khawatir kita seorang ibu pasti ada. Bukannya apa-apa, takutnya anak nggak kuat, bisa dia punya pikirannya, takutnya juga dia punya down, dia punya ininya juga semua gitu kan. Makanya kita ajarin dengan pelan-pelan hitungannya. Memang kata-kata orang bisa ditutup, tapi itu sebenarnya nggak bisa ditutup kalau untuk bawaan. Walaupun kita tutup mata batinnya, digembok, pasti akan terbuka. Gitu. Mendingan kita asah dari kecil sampai dia tumbuh gede, jadi hitungannya dia itu nggak kaget
pas tiba-tiba gemboknya terbuka. Kalau misalkan yang digembok tiba-tiba dia punya gembokannya putus atau jebol, dia nggak kuat, mentalnya bisa jadi gila gitu. Makanya kita dari kecil kalau kita mempunyai anak yang seperti kayak saya mempunyai indigo atau kelebihan, kita asah dari kecil, dan juga kita tidak boleh nakutin mereka gitu. Jadi biar mereka itu mentalnya itu siap, dan juga tergantung dia bawanya nih, apakah mereka mau terusin kayak gini apa tidak, atau dibiarin aja kayak sekilas gitu. Kamu kalau di sekolah sering dianggap aneh nggak sama teman-teman? Kan karena ngeliat ada sosok ini, ada sosok itu gitu. Kalau di sekolahan katanya tuh beberapa ada yang menganggap aneh ya. Tapi kalau ada beberapa orang juga teman menganggap itu suatu bakat ya. Jadi kayak, wah gila lu keren banget lu gitu, bisa ngeliat gini-gini. Mau dong gue diliatin gitu. Gitu. Tapi kamu takut ya sih sebenarnya, atau terbeban nggak sih dengan talenta itu semua? Bisa melihat dimensi lain itu? Kalau takut sih, rasa takut ada ya. Jadi lebih ke takut mencelakai sih. Kayak gimana? Kayak takutnya kalau dia ngikutin kita tuh kita dicelakai. Kayak misalnya kalau lagi naik motor, amit-amit kan tabrakan gitu. Takutnya seperti itu doang sih. Nah Cece kan juga sebagai seorang spiritualis ya. Nah ketika anaknya melihat dunia astral, itu ada tingkatan bahaya nggak sih bagi putranya ini nih? Sebenarnya untuk tingkatan itu, untuk bahaya nggak bahayanya tergantung dianya gitu. Makanya kita dari kecil itu mereka semua kita latih hitungannya, harus bisa membedakan yang namanya makhluk astral sama tidak. Dan juga untuk kontaknya mereka atau berkomunikasi, kalau bisa jangan terlalu dekat sama mereka, karena kalau mereka mendekat kita, ngikutin kita, hitungannya pasti ada maunya. Misalnya minta tolong, kayak gitu kan, banyak yang kayak gitu. Soalnya saya sudah hitungannya udah pernah ngalamin hitungannya kan, jadi kita tahu selak buluknya makhluk halus atau makhluk astral itu kayak gimana gitu. Makanya kan saya selalu dampingin ke anak-anak, kalau Anda melihat makhluk astral dimanapun atau di suatu tempat, pura-pura aja nggak lihat. Cek, ini kayaknya DNA-nya mengalir ke darah anak-anak juga nih. Apakah emang dunia spiritual, dunia gaib itu emang mengalirkan, ngewarisin DNA pada anak-anaknya atau enggak sih? Karena jarang ya, kalangan spiritual, orang tuanya spiritual, anaknya tuh jarang ngikutin. Nah, ini ternyata terwarisan sendiri itu gimana sih? Ya memang hitungannya, karena kan kita bilang kita ini keturunan pasti akan mewariskan kan, kecuali beda dengan belajar. Ya, untuk belajar itu mereka tidak ada mewariskan ke anak. Ya, kalau ada hitungannya kebanyakan turun menurun. Oh gitu. Dan ketika Cece lagi menarik pusaka atau ke tempat-tempat itu, Tadi aku lihat ada api yang besar. Tadi barusan lihat. Tadi anak saya baru lihat, mungkin sekilas ya tadi ya. Itu dia melihat ada api yang besar, berarti kita masuk ke kategori kebakaran. Nah, jadi biasanya penglihatan dia kayak gini itu bakal akan terjadi kebakaran di daerah mana biasanya rata-rata kamu lihat itu tadi? Nggak tahu deh, kayak di Jakarta deh. Yang kamu lihat apa? Yang saya lihat ada rumah yang kebakar. Api Banyak, besar. Oh, dia suka begini, Cek? Iya, kadang-kadang sekejap kayak gitu tiba-tiba spontan? Spontan. Oh, itu yang kamu lihat? Iya. Terpintas di pikiran gitu ya langsung? Langsung dikasih tahu. Oh, itu kamu ngeliat nuansa real atau gimana sih di dalam pikiran gitu? Dalam di pikiran. Oh gitu. Nah Cek, ini terkadang kan juga kita bingung antara halusinasi seorang anak dengan memang, dan juga dia memang punya kemampuan untuk penglihatan yang akan terjadi di masa depan tuh gimana Cek? Udah pernah juga cross check juga Cek? Pernah, jadi waktu memang baru-baru itu saya lihat dulu, biasanya apa yang kasih tahu hitungannya saya tungguin dulu apa akan terjadi apa tidak gitu. Nah, tapi pas dia ngomong kayak gitu
itu selalu terjadi. Selalu terjadi. Kayak tadi barusan dia bilang kebakaran hitungannya. Bakal akan terjadi kebakaran di daerah Jakarta. Karena kan saya lihat memang sekarang kan lagi musim kemarau ya. Kemarau jadi hitungannya kan kekeringan ya. Jadi untuk api itu cepat sekali menyabar. Jarang ya spontan begini langsung tiba-tiba terlintas gitu ya? Iya. Jadi kamu terbebani nggak sih dengan penglihatan kayak gitu? Enggak sih. Biasanya mau bantu saya. Oh gitu, buat nge-warningin sendiri Iya. ya? Iya. Mungkin juga kita pernah kan kalau misalkan orang normal gitu kayak dejavu mungkin kayak gitu Ci? Iya, sebenarnya. bilangnya dejavu. Oh, kamu bisa melampaui orang, bisa melihat orang yang ngelihat ya? Iya. Yang belum terjadi kamu bisa lihat. Iya. Ini unik nih, satu keluarga punya keturunan indigo dan ini mungkin emang dari leluhurnya juga atau gimana sih? Dari leluhur semua. Oh gitu. Itu dari kakek saya, buyut saya udah bisa semua. Kalau boleh jujur Ci, ini sebuah karunia atau sebuah beban yang berat gak sih? Dua-duanya. Kalau untuk karunia hitungannya ya karena kita bisa melihat masa depan dan bisa menolong Orang-orang ya? orang-orang ya yang akan terjadi atau apapun kan. Berpesan ya? Tapi kalau untuk beban memang kita ke diri saya sendiri, apalagi ke anak-anak saya hitungannya kan bebannya karena apa? Mental harus kuat gitu. Apalagi di zaman modern kayak gini ya, hitungannya banyak yang berpikiran itu halu, hitungannya ngada-ngada gitu. Karena kan zaman sekarang sih udah jarang ya percaya yang kayak gini-ginian kayak gitu kan. Kadang juga kita mental nggak kuat ya bisa dicap gila atau stres kayak gitu kan. Makanya itu bisa bilang kita itu beban ada. Kamu juga pernah dibully sama teman-teman gitu gara-gara ada sangka aneh-aneh, kamu aneh gitu pernah? Kalau saat ini saya belum kasih tahu ke teman saya. Iya. Oke. Jadi Kamu cuma cerita Iya. ke mami ya? iya, jadi untuk rahasia kayak gini kan saya udah kasih tahu ke anak-anak saya semua bilang kalau kamu hitungannya memang punya kelebihan yang tidak bisa dilihat dengan anak-anak lain, beda hitungannya. Apapun kamu lihat di sekolahan atau apapun kita mendingan pilih diem. Hitungannya takutnya apa? Takut dikucilkan. Nah Cek, dia kan karakternya kan kalau lagi emosi marah sangat bahaya nih Cek. Nah Cece juga mengontrolnya gimana ketika nanti di saat ada temen-temennya ngejalin dia marah gitu, nah kadang ada tuh pernah kayak gitu Cek. Ada. Karena karakternya punya kekuatan yang bahaya Cek kalau lagi marah diam-diam gini. Ya hitungannya saya lebih ke kontrol dia punya emosi hitungannya kan. Untuk emosinya misalnya kita latih dari kecil hitungannya bisa Gitu ya. ngalah hitungannya, dan juga kalau ada masalah atau apapun katakan saja, jangan dipendem hitungannya. Katakan apa yang kamu mau, apa yang kamu salah atau kamu inginkan itu apa. Walaupun itu orang ada salah atau apapun hitungannya, kita harus berpikir jernih, berpikir dingin. Kalau Cici anaknya berapa? Saya 5. 5. Dan yang ketiga yang lagi di rumah, 2 anaknya yang lagi di rumah itu juga memiliki juga. Memiliki juga. Itu usia berapa yang di rumah ini? Yang ketiga itu usianya 8 tahun. Yang ketiga itu yang keempat 8 tahun. Yang ketiga itu usianya itu 13 tahun. Yang terakhir itu 3 tahun. Dan Cici udah melihat indikasi-indikasi anak-anak? Ada, bisa. Yang anak keempat. Yang keempat itu aneh. Kenapa Cici? Aneh karena waktu saya sebelum bunting dia itu, hitungannya kan, itu kan sempat saya sakit tepar, itu 3 bulan kan. 3 bulan sakit, itu berat badan saya turun habis, itu sampai kurus banget. Kan orang tua saya itu kira saya ini kan kena santet orang atau kena kiriman orang gitu kan. Karena kan untuk spiritual gini kan memang banyak saingan hitungannya. Dan juga anehnya itu kan saya biasa kan setiap wanita itu setiap bulan itu datang mens hitungannya. Pas habis mens itu kan langsung tepar sakit, saya nggak bisa bangun dari ranjang kan. Tepar sakit, buat bangun buat makan aja susah hitungannya kan. Orang tua saya lihat kayak gitu, kenapa katanya kan. Sampai pulang ke kampung ke Kalimantan, tanya orang pinter di situ, ini anak kenapa hitungannya. Saya udah cek ke dokter kandung, USG semuanya, di perut saya itu nggak ada apa-apa, adanya bilangnya kista. Gitu. Pas semenjak orang tua saya pulang itu
dia nanya, itu saya lagi hamil katanya. Kan saya sempat pikir secara logika aja lah, hamil dari mana? Saya habis datang mens langsung sakit, nggak disentuh sama suami, bisa hamil dari mana? Kan aneh hitungannya. Emang kantong rahim saya emang ada brankas, nggak mungkin dong hitungan kan. Terus saya udah cek ke dokter kandungan sampai USG kayak gitu juga nggak ada tanda kehamilan, nggak ada bayi juga nggak ada, adanya bilangnya kista. Dan juga kan kalau misalnya kita hamil, posisi badan kan pasti berubah dong, hitungannya berubah total. Ini nggak ada. Pas diketahuin sama orang pintar yang di kampung, saya hamil, mama langsung telepon, suruh kamu coba cek lagi ke dokter, kan? Kamu ini lagi hamil. Saya bilang sama nyokap saya, aneh. Katanya nggak mungkin, kan kemarin saya udah cek sampai saya tes sensitif yang sampai beli yang bagus sampai 3 kali juga bukan positif, negatif semuanya. Nah, saking penasaran besoknya saya langsung ke dokter kandung, cek lagi dokter itu lagi yang sama hitungannya. Saya cek ke dokter kandungan itu juga hampir 3 kali loh hitungannya, bukan sekali, 3 kali hitungannya. Pas besok saya cek, totalnya benar hamil. Itu menginjak kandungan udah 4-5 bulan, jalan 5 bulan. 5 bulan? Aneh hitungannya. Dari kemarin saya cek USG itu sampai 3 kali, sampai di ronsen juga itu nggak ada tampak baby, juga nggak ada. Alat sensitif juga nggak ada, negatif. Pas dicek langsung udah jalan 5 bulan, udah ada kaki tangan semuanya udah lengkap. Gitu? Pas udah ketahuan tuh baru perut saya langsung gede tiba-tiba. Dan juga pas lahirin dia juga aneh juga. Itu 10 bulan di dalam kandungan. Kalau kakak-kakaknya kan itu semuanya kan tepat waktu. Kok dia 10 bulan? Lebih ya? Lebih. Dan sampai sekarang dia gedenya juga, badannya beda sendiri, gede sendiri. Nah kalau dunia medis gimana tuh? Pas di usia kandungan 10 bulan melahirkan? Memang dari dokternya itu minta sesar kan. Hitungannya sesar. Cuma saya yakin anak ini bisa lahir normal. Hitungannya karena itu titipan. Titipan. Kan makanya saya minta waktu sama dokternya seminggu. Kalau misalkan seminggu anak ini nggak lahir, ya udah kita sesar. Pas hari ini saya cek ke dokter, kan dokternya mau ambil tindakan hari ini juga. Hitungannya saya minta waktu seminggu. Malamnya itu saya langsung jalan-jalan tuh ke mall. Saya jalan muter seharian di mall. Saya usap sampai perut, Dek, udah ya, udah puas ya kamu jalan-jalannya ya. Mau keluar besok keluar. Dikabulkan permintaan saya, besok pagi langsung keluar langsung. Normal dan juga cepat, 2 jam. Cowok cewek? Cowok. Cowok. Dari kelahirannya udah ada dikasih yang berbeda ya Ci? Iya, dari lahirnya juga. Dan sekarang ada kelihatan apa lagi nih Ci? Indikasinya tuh, kemampuannya lagi? Dia kemampuannya saya lihat itu juga sama yang kedua. Bakatnya juga sama yang kedua. Kalau yang untuk bakat yang cewek, yang ketiga sama yang kelima itu nurunin ke abangnya yang pertama, bakatnya dia. Kan Mami pegiat misteri ya? Kamu juga suka ikut Mami menelusuri hal-hal yang itu nggak sih? Kalau saya ikut Suka sering, ikut? ya. Apalagi Mami suka koleksi benda-benda pusaka. Ya, Kamu suka juga? iya. Kamu juga suka ikut? Kalau ikut sering ikut sih ya waktu dulu, tapi yang sekarang udah ada kegiatan di mana aku harus kerja, jadi jarang ikut. Kecuali kondisi kalau lagi libur ikut. Ya emang sengaja dilatih, Ci? Memang saya Ikut, latih. Ci? Saya latih dari kecil semua saya latih. Hitungannya jadi mereka itu nggak kaget semuanya. Nah kalau kamu bisa ngeliat dimensi di rumah tuh suka ngeliat apa aja? Kadang-kadang sekarang ini. Apa udah takut sama Cece? Enggak sih, kalau di rumah dimensi itu dimana para bisa dibilang makhluk gaib itu berdiam, jadi kayak tempat peristirahatan sementara Di rumah? di rumah. Ya, itu posisi di kamar. Kamar kamu? Kamar orang tua sih ya. Jadi saya memang ada kamar khusus satu. Oh ruangan khusus itu? Ruangan khusus satu. Jadi buat tempat meditasi saya dan juga tempat buat pusaka-pusaka saya. Itu dipagari biar nggak nyentuh anak-anak? Iya memang itu. Jadi ruangan khusus itu satu. Suami mendengar kayak gini-gini gimana Ci? Ya memang sih pertama itu dia itu kan belum
awam ya, hitungannya belum pernah lihat gitu. Mungkin karena kita udah suami istri, otomatis kan dia agak tertular dikit sedikit dan juga mulai bisa merasakan, untuk melihatnya juga bisa. Untuk pertama-tama dulu baru-baru kenal sama saya belum bisa apa-apa, belum bisa lihat, merasakan juga nggak bisa. Cuma karena kita udah suami istri, hitungannya karena udah deket, Terbiasa hitungannya, ya. nah, hitungan dia ketular. Gitu. Oh, berarti ini mewarisi garis keturunan dari keluarga darahnya Cici ya. Iya. Dan ketika suami ngeliat anak-anaknya juga ikut-ikutan punya kemampuan ini, sempat shock juga nggak sih? Karena kan juga suami katanya orang biasa gitu kan, nggak memiliki itu. Tapi Enggak. shock gitu. Enggak, karena dia udah tahu saya mamanya bisa kayak gini, ya anak pasti nurunin. Dan percaya aja gitu udah langsung ya. Kadang juga suami juga iseng gitu kan. Kadang bawa mereka pergi lihat apa nih kayak gitu. Kita pengen tahu juga dong, apa yang pernah kamu lihat. Pernah nggak sih melihat makhluk astral yang sangat membuat kamu takut, itu ada nggak? Seram banget ya. Makhluk astral pernah sih. Jadi Yang membuat kamu takut kayak gimana tuh bentuknya tuh? yang aku takut tuh seperti manusia tinggi berbulu. Kalau zaman sekarang bilang apa? Genderuwo ya. Itu benar-benar Itu sempat sampai shock sakit. Besar. saat ini matanya merah. Sampai sakit dia pernah. Oh gitu. Sampai tipes Iya. itu. Ini ngapain kamu? Enggak ngapa-ngapain sih, cuma Ngeliatin aja. ngeliatin doang. Matanya merah tuh, merah sinar dua. Ngeliatin. Cepet merinding kan. Itu posisi juga lagi naik motor. Ngeliat, oh ya apa nih? Awalnya ya positive thinking lah. Ya mungkin salah gitu lah. Karena pas nyampe rumah udah mulai nggak enak feel badannya. Pas cerita ke mami, benar tuh halus genderuwo, besoknya langsung sakit tuh pas. Dan kamu pernah stres gak sih ketika melihat itu? Satu kan tadi udah genderuwo yang bikin kamu sakit. Kamu sebenarnya stres gak sih punya penglihatan itu? Stres sih iya ya, rasa stres kayak kenapa cuman gue doang gitu loh yang ngelihat gitu loh, sampai gue sakit gitu loh, masalah terbebani lah, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Cuman bisa buat titip pesan juga ke orang-orang kan, bahwa jangan bermain-main dengan makhluk halus gitu loh. Kan zaman sekarang kan tahu sendiri ya, banyak orang-orang bermain dengan makhluk halus gitu. Mereka belum mendapatkan karmanya. Tuh. Akibatnya gitu Akibatnya ya? Sebabnya. sebab mereka mempermainkan Kalau mereka. tubuhnya nggak kuat juga pasti sakit ya? Iya, pasti bakal sakit. Mau sekuat-kuat kamu punya ilmu apapun, kalau memang badan lagi kurang fit ataupun kitanya lagi down ya, pasti bisa kena serang mereka. Kedrop ya? Drop. Dan kamu juga katanya pernah mimpi memasuki dimensi lain, apa tuh? Gua Perjalanan pernah kamu? mimpi 4 kali ya. Jadi yang terakhir kali aja yang gue ceritain. Jadi terakhir kali itu mimpi gue berjalan di satu dimensi, di mana tuh dimensi di dalam goa, tapi goanya tuh luas. Jadi api membara sama gunung meletus yang terus meletus, terus-terusan erupsi gitu loh. Dan gue melihat sosok satu bisa bilang cowok ya, berbentuk sekarang iblis, berbentuk wajah, dan itu gue baru ngeliat 2 wajah doang. Kayak gimana? Wujud aslinya sama wujud orang lain yang dipakai. Ya, dan di situ juga ada satu perempuan, nggak tahu yang gue dengar sih sosok perempuan itu bisa dibilang seorang perempuan yang banyak maksiat. Jadi iblis itu menarik perempuan itu ke dalam goa itu dan berajak untuk berhubungan itu. Dan gue nggak tahu itu konteksnya dalam apa, tapi untuk wujud dalam iblisnya itu dia bertanduk panjang, tanduk panjang ini ngelingker kayak domba lah. Dan dia juga nggak merah ya, kalau biasa kalau iblis kan merah, dia nggak merah, lebih ke hitam gitu. Itu posisi dalam goa. Itu mimpi berkali-kali soal itu? Sebenarnya 4 itu bertahap ya. Yang ini 4, yang keempat ini terakhir. Jadi yang pertama itu mimpinya itu baru semacam sekte ritual gitu. Jadi semacam sekte ada 8 orang lah ya. Jadi membuat gerbang gitu ya. Jadi ada apa sih, tumbalnya juga di tengah-tengahnya. Itu gerbang neraka? Nggak tahu gerbang neraka atau emang sekte upacara biasa ya. Jadi emang kayak sekte membuat upacara kayak gitu.
Jadi di tengahnya ada korbannya gitu, seorang manusia sih, nggak cuma satu, tiga apa 4 manusia gitu. Ada, jadi mereka ditumbalin dan tuh mereka wah tragis, parah, udah dimutilasi semuanya. Kamu nggak cerita sama Mami, itu maknanya apa mimpi ini? Nah itu cerita ke Mami. Gimana? Sebenarnya tuh makna itu kayak semacam ada penyimpanan dalam agama, nyimpang lah hitungannya ya. Itu ada salah satu contoh itu yang dia mimpikan. Mungkin dia kasih lihat atau mungkin dia kasih semacam kayak pembelajaran itu jangan sampai kita menyimpang terhadap agama. Itu apalagi kan sekarang kan banyak yang pengen cepat kaya, yang cepat naik jabatan, itu kan banyak. Untuk orang-orang itu yang ada di dalam gua itu, yang dibakar, jadi, yang di itu semua. Jadi itu bakal akan terjadi kalau mereka menyimpang dalam agama. Tapi anak-anak Cici pernah mengaku stres gak sih soal memiliki talenta sebenarnya? Pernah curhat itu gak sih? Pernah, hitungannya sempat nangis juga mereka semua ada. Cuma kita didik cara pelan-pelan. Itu jadi buat orang tua ya kayak seperti saya nih ya, mempunyai anak hitungannya keturunan indigo gitu, apa bisa melihat makhluk halus atau bisa melihat masa depan, merasakan apapun gitu ya yang di luar nalar hitungannya kan. Jangan pernah menakutin mereka hitungannya, dan juga didiklah mereka hitungan biar mereka itu berani dan tahan mental hitungannya. Jangan pernah mengunci dia punya mata batin. Karena apa? Kalau kamu mengunci mata batin mereka dari kecil, suatu saat pasti terbuka, gemboknya pasti pecah, dan di situ mereka akan menemukan bahwa dia itu semacam orang aneh gitu, yang bisa melihat makhluk astral, dan takutnya dia punya mental itu nggak kuat, stres, bisa jadi gila. Itu banyak yang terjadi. Jadi harus dari usia dini sedini mungkin untuk melatih kayak gitu, biar kalau udah besar tuh nggak kaget gitu tiba-tiba. Iya, itu. Jadi dari kecil itu mereka harus biasain, dan juga kita harus bisa kasih tahu untuk membedakan mana manusia dan mana makhluk astral. Dan ini sebenarnya menarik banget ya, satu keluarga memiliki darah keturunan, ngewarisin keturunannya tentang dunia-dunia spiritual. Kita coba mengakhiri perbincangan ini. Kamu ada yang pengen kamu sampaikan tentang kemampuan-kemampuan kamu yang berbeda dari anak-anak yang lain tuh seperti apa? Ada nggak yang pesan pengen kamu sampaikan? Pesan yang mau disampaikan itu maksud ini ya, kalau punya seperti Manu ini bisa dibilang anugerah sama atau sialnya. Jangan berkecil hati lah gitu. Maksudnya ini bisa manfaat juga bagi orang-orang juga yang lain gitu. Kalau bisa lebih terbuka sama orang terdekat tentang apa yang kalian miliki gitu. Jangan merasa aneh. Jangan merasa aneh lah gitu. Karena ini juga talenta ya. Karena ini bisa disebut talenta juga. Kalau kamu pengen ada ini yang bisa kamu berbagi buat penikmat ganjil? Jangan berkecil hati ya, kalau ada kekuatan seperti ini ya, bisa dibikin buat bantuin orang juga ini kekuatannya. Minimal bisa berguna juga ya? Ya, berguna juga. Nah, pemirsa ganjil, mungkin cukup kita akhiri perbincangan-perbincangan ini. Dan ini hal yang menarik juga. Jadi ternyata warisan DNA untuk supranatural itu ternyata bisa diwariskan secara turun-temurun. Dan terima kasih Ci udah hadir di studio bersama anak-anak yang ternyata memiliki karunia bakat indigo. Dan kita akhiri bincang-bincang ini dan sampai jumpa.